Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Aditya dari kelas 1C D3LK dengan NIM 32325045. Saya dari kelompok 5 dan teman-teman saya akan memperkenalkan kepada kalian semua sejarah hukum Archimedes, dan lain-lain. Selengkapnya jangan kemana-mana ya. A few moments later. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan sejarah penemuan hukum Archimedes tersebut. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apakah itu hukum Archimedes. Hukum Archimedes ialah yang menjelaskan fenomena gaya apung, yaitu daya angkat ke atas yang dialami oleh suatu benda di dalam fluida. Nah, di hukum Archimedes tersebut ditemukan oleh seseorang yang sangat jenius, yaitu bernama Archimedes dari Sirakusa, sekitaran 287 sebelum Masehi sampai dengan 212 sebelum Masehi. Adapun latar belakang ditemukannya hukum Archimedes ini ialah dikarenakan masalah mahkota Raja Hieron II. Kisah penemuan hukum ini terjalin erat dengan sebuah tugas kerajaan yang menentang dan mendesak. Raja Hieron II dari Sirakusa atau kawan dan penguasa Archimedes memerintahkan tukang emas untuk membuat mahkota baru dari emas murni. Nah, ketika mahkota itu selesai, Raja Hieron khawatir dan curiga kepada pembuat emas tersebut. Ia curiga ia akan mencampurkan emas tersebut dengan perak, sehingga itu akan menyebabkan turunnya harga. Namun pada saat itu Raja memerintahkan kepada Archimedes untuk membuktikan, untuk mencari tahu apakah mahkota itu murni tanpa merusaknya sedikit dan dengan syarat tanpa merusaknya sedikit pun. Ini adalah tantangan besar bagi Archimedes, ya tentu, karena pada saat itu menghitung benda yang berbentuk tidak teraturan seperti mahkota pada masa itu sangatlah sulit. Dan adapun tantangan ilmiahnya, yaitu Archimedes perlu membandingkan massa jenis mahkota tersebut dengan massa jenis emas murni. Massa jenis didefinisikan sebagai massa dibagi volume, yaitu P sama dengan M per V. Dan karena massa M, mahkota, dan emas murni sudah sama, Archimedes harus menemukan cara yang akurat untuk menghitung volume mahkota yang rumit itu. Nah, ada suatu kisah yang legendaris yang dinamakan Eureka, yang dimana saat itu Archimedes masih berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini hingga suatu hari saat ia sedang mandi di sebuah bak umum yang penuh air. Nah, di saat ia menceburkan tubuhnya, ia memperhatikan bahwa permukaan air ini naik dan tumpah keluar dari bak mandi. Pada saat itu juga, sebuah ide cemerlang menyambar pikirannya. Volume air yang tumpah atau dipindahkan oleh tubuhnya harus sama persis dengan volume tubuh yang terendam. Nah, dengan penemuan sederhana yang sangat legendaris ini, akhirnya ia menemukan cara mengukur volume mahkota yang tidak beraturan tersebut. Saking gembaranya, ia melompat keluar dari bak mandi tersebut dan ia berteriak, "Eureka, Eureka, Eureka!" yang dalam bahasa Yunani Eureka dan dalam bahasa Indonesia itu artinya aku telah menemukannya. Berarti di saat itu Archimedes telah menemukan bagaimana cara menghitung massa dari mahkota tersebut. Nah, pada saat itu saat ia telah menemukan hukum tersebut, maka ia mengeksperimennya dengan mahkota tersebut. Pertama-tama ia mengambil emas murni dengan berat yang sama persis dengan mahkota. Lalu ia memasukkan emas murni itu ke dalam wadah air dan mengukur volume yang dipindahkan. Kemudian ia memasukkan mahkota di dalam wadah air dan mengukur volume air yang dipindahkan. Maka hasil yang didapatkan oleh Archimedes apa? Nah, Archimedes menemukan
bahwa mahkota tersebut memindahkan volume air yang besar daripada emas murni dengan massa yang sama. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari sejarah ini ialah karena volume mahkota lebih besar, berarti massa jenis mahkota lebih kecil daripada massa jenis emas murni. Ini hanya mungkin terjadi jika mahkota dicampurkan dengan logam dan kurang padat, yaitu massa jenisnya lebih kecil seperti perak. Nah, dengan demikian kecurangan tukang emas terbukti tanpa merusak mahkotanya. Betapa jeniusnya orang Archimedes tersebut ya. Ia dapat mengambil kesimpulan, ia dapat mengambil pelajaran dari kehidupan sehari-harinya. Nah, dari hasil pengamatannya itu, Archimedes merumuskan prinsip hidrostatik yang kini dikenal sebagai hukum Archimedes. Nah, yaitu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, zat cair atau maupun gas akan mengalami gaya angkat, gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh berat tersebut. Dari kisah ini kita bisa mengambil bahwa kehidupan sehari-hari kita jika kita amati, bisa kita jadikan sebuah pelajaran. Mungkin inilah sejarah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Dan kali ini saya akan menyerahkan kepada teman saya. Ia akan menjelaskan tentang teori dan hukum Archimedes itu lebih dalam lagi. Sampai jumpa teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif dari kelas 1C LK. Saya akan membacakan teori dan hukum Archimedes. Teori dan hukum Archimedes adalah prinsip dasar dalam fisika fluida yang menjelaskan fenomena benda yang mengapung, melayang, dan tenggelam. Hukum ini pertama kali ditemukan oleh ilmu Yunani kuno yang bernama Archimedes. Bunyi hukum Archimedes. Hukum Archimedes yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida, cairan atau gas akan menerima gas dorongan ke atas gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penjelasan teori dan konsep. Teori di balik hukum ini didasarkan pada perbedaan tekanan fluida pada kedalaman yang berbeda. Tekanan ini fluida meningkatkan seiring bertambahnya kedalamannya. Akibat tekanan pada bagian bawah benda yang tercelup lebih besar daripada tekanan pada bagian atas, menghasilkan gaya total yang bekerja ke arah atas yang disebut dengan gaya apung. Besar gaya apung ini persis secara dengan berat fluida air udara yang volumenya sama dengan volume benda tercelup. Rumus hukum Archimedes secara matematis yang apung dapat dihitung menggunakan rumus FH sama dengan P kali G kali V, di mana FA gaya apung, P massa jenis fluida, G percepatan gravitasi, V volume benda yang tercelup dalam fluida. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Archimedes diterapkan dalam banyak aspek kehidupan dan teknologi. Kapal laut dapat mengapung karena bentuk lampungannya yang besar, memindahkan volume air yang besar, tercipta gaya apung yang cukup untuk menopang berat kapal. Balon udara, balon diisi dengan gas yang massanya jenis yang lebih rendah dari udara sekitar sehingga gaya apungnya membuat balon melayang di udara. Kapal selam menggunakan prinsip ini dengan mengubah volume air dalam tangki beratnya untuk mengatur gaya apung kemungkinan menyelam atau muncul ke permukaan. Hidrometer, alat untuk mengukur massa jenis cairan secara cepat berdasarkan kedalaman tenggelam alat tersebut. Kondisi benda dalam fluida. Ada 3 kondisi yang dapat terjadi ketika benda berada di dalam fluida tergantung pada perbandingan massa jenis benda dan fluida. Terapung. Massa jenis benda lebih kecil daripada jenis fluida.
P benda lebih besar daripada P fluida. Gaya apung lebih besar daripada benda melayang massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. P benda sama dengan P fluida. Gaya apung benda sama dengan berat benda. Tenggelam massa jenis benda lebih besar daripada jenis fluida. P benda lebih besar daripada P fluida. Gaya apung lebih kecil daripada berat benda. Teori dan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan suatu benda yang dicelupkan ke seluruh atau sebagian ke dalam zat air akan mengalami gaya ke atas gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Penjelasan sederhana, ketika benda dimasukkan ke dalam air, benda mendorong air ke samping atau ke bawah air. Yang terdorong itu memberikan reaksi beberapa gaya ke atas pada benda. Gaya ini yang membuat benda terasa lebih ringan atau bahkan dapat mengapung. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan tema saya yang menjelaskan tentang contoh soal Archimedes. Perkenalkan, nama saya Nuris Misham. Saya dari kelas 1C D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan memaparkan contoh soal tentang hukum Archimedes. Contoh pertama yaitu sebuah bola tercelup seluruhnya dalam air. Bila air massa jenis 1000 kg per meter kubik dan gaya angkat yang dialami bola sama dengan 0,2 Newton, berapakah volume bola? Penyelesaiannya yaitu diketahui gaya angkat sama dengan 0,2 Newton, gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram, massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Ditanyakan volume. Kali ini cara menyelesaikannya yaitu dengan memakai rumus gaya angkat sama dengan massa jenis air dikali gravitasi dikali volume, yaitu 0,2 Newton sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali volume. 0,2 Newton sama dengan 10.000 dikali volume Newton dikali meter per kubik. Jadi nilai volumenya yaitu 0,2 Newton dikali 10.000 Newton per meter kubik, yaitu sama dengan 2000 meter per kubik. Soal selanjutnya yaitu sebuah batu tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 10 cm per kubik, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Berapakah gaya yang dialami balok jika gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram? Diketahui volume balok sama dengan 10 cm per kubik sama dengan 10 per 1 juta sama dengan 1 per 100.000 sama dengan 10 pangkat minus 6 meter per kubik. Gravitasi sama dengan 10 Newton per kilogram. Massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan berapa gaya angkat atau VA, yaitu dengan memakai rumus VA sama dengan Rho dikali G dikali volume sama dengan 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 10 pangkat minus 6 meter per kubik, yaitu sama dengan 103 kg meter per kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 10
pangkat minus 6 meter per kubik, yaitu sama dengan 10 pangkat minus 2 Newton, atau bisa disederhanakan dengan 0,01 Newton. Jadi nilai gaya angkat yang dialami balok dengan gravitasi 10 Newton per kilogram adalah 0,01 Newton. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alif Harun, NIM 32325066. Kesimpulan hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang dimasukkan ke dalam fluida, baik dicelupkan seluruhnya maupun hanya sebagian, akan mengalami gaya ke atas yang disebut gaya apung. Besarnya gaya apung tersebut sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh sebagian benda yang terendam. Prinsip ini menunjukkan bahwa fluida memberikan tekanan ke segala arah. Dan karena tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atasnya, timbullah gaya ke atas yang menyebabkan benda dapat terasa lebih ringan atau bahkan terapung. Oleh karena itu, apakah sebuah benda akan tenggelam, melayang, atau mengapung? Semuanya bergantung pada perbandingan antara berat benda dengan gaya apung yang diterimanya. Nah, jika benda apung lebih besar dari jika gaya apung lebih besar dari berat benda, maka benda akan mengapung. Adapun jika gaya apung sama dengan berat benda, benda akan melayang pada kedalaman tertentu. Dan jika gaya apung lebih kecil dari berat benda, maka benda akan tenggelam. Hukum Archimedes juga berkaitan dengan konsep massa jenis. Benda yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis fluida akan cenderung mengapung. Sedangkan benda yang massa jenisnya lebih besar akan tenggelam. Karena itu, kayu dapat mengapung di air, tetapi besi yang padat akan tenggelam kecuali dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu memindahkan volume fluida yang lebih besar. Seperti yang biasa kita lihat pada kapal. Kan kapal dapat mengapung. Penerapan hukum ini sangat luas dan dapat ditemukan dalam berbagai teknologi dan peralatan, seperti kapal laut yang tadi saya sebutkan, kapal selam, hidrometer, ataupun pelampung keselamatan. Nah, ada juga hingga balon udara yang dapat melayang karena udara di dalamnya memiliki massa jenis lebih rendah dibanding udara luar. Pemahaman mengenai hukum ini juga membantu menjelaskan fenomena alam. Misalnya, mengapa manusia lebih mudah terapung di air laut yang memiliki massa jenis lebih tinggi dibanding air tawar? Secara keseluruhan, hukum Archimedes merupakan salah satu prinsip penting dalam mekanika fluida yang memberikan dasar ilmiah bagi pemahaman tentang bagaimana benda berinteraksi dengan fluida di sekitarnya. Hukum ini membantu menjelaskan berbagai peristiwa di lingkungan sekitar kita, serta menjadi landasan bagi pengembangan teknologi transportasi air dan udara, peralatan pengukur massa jenis, hingga penelitian dalam bidang kelautan dan fisika fluida. Dengan memahami hukum ini, kita dapat lebih mudah memahami cara kerja banyak benda dan sistem yang memanfaatkan gaya apung untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kami tadi dari kelompok 5. Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye, sampai ketemu lagi.